Murid baru ya? Oh iya, siapa namanya? Faisal. Kirain perempuan, rambutnya panjang. Tapi kok nggak jilbaban? Tes, 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 cek, cek. Ini paketannya ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mari kita awali pelajaran dengan doa. Semoga berikan kemudahan ilmu dan doa ya. Amin. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa belajar lagi bersama. Sebelum kita lanjutkan belajarnya, mungkin ada yang mau tanya dulu, silakan. Kemarin terakhir sampai kalau nggak salah itu ya, apa kemarin? Step. Ya, respirasi aerobik ya. Step yang ada gambarnya mana Pak? Oke, asi iso ketok susu kuma yang melingkar itu ya. Betul kan? Ya. Untuk urutannya dari respirasi aerobik sudah apa? Yang mulai dari hipolisis, dekapsulasi dan seterusnya. Siapa yang mau nyoba? Silakan sebutkan urutannya apa, hasilnya apa, boleh silakan. Kalau hasilnya yang C ini Boleh silakan. hipolisis, terus doa itu dekarboksilasi oksidatif, asam tirupat, terus siklus Krebs sama transfer elektron. Kalau dari hipolisis itu dia dari C6 menjadi C3,
Kemudian di dekarboksilasi itu dia dari C3 menjadi C2, di siklus Krebs dari C2 menjadi C1, terus di transfer elektron itu menjumlahkan semua hasilnya. Yang mana ya, hitung berapa ATP. Terus hasil misalnya ya, siapa yang ingat glikolisis itu hasilnya apa? Aan. Yaitu berarti ada asam piruvat, terus 2 asam piruvat, 2 ATP, 2 NADH. Sama hafal ya. Jadi diusahakan Bona juga ya, diusahakan hafal ya Bona ya. Iya. Insya Allah bisa membantu nanti itu. Ya, jadi saya sedikit mengecek. Untuk ATP terbesar di mana kemarin? Transfer elektron. Ada berapa? 34. Iya. Ini ada teman baru ya? Namanya siapa? Ada namanya di sini. Oh, Faisal. Oh, sama 8. Dengan Tessa ya? Yang ini Tessa ya? Ini saya sama dengan Oh, ini si Mbak Wanda. Oh iya iya. Satu pas apa enggak ini? Enggak, beda. Ya, jadi itu yang respirasi aerob. Kemudian di dalam siklus kan itu pokoknya cirinya apa kemarin? Gambarnya mesti melingkar, ya karena sistemnya cycle. Ya, mulai dari mungkin si Faisal ya, Faisal. Nah, Faisal mungkin belum tahu kemarin yang siklus kan di halaman berapa ya? Sana deh. Berapa Mbak halamannya? Halaman 254. Ya, buku smart buku ya Mbak ya. 254. 254. Baru punya kesan dibuka. Ya. Bersuara si aromanya baru banget itu ya. Ya. Jadi di situ ada gambar siklus Krebs di mana namanya saja siklus, jadi cycle dia melingkar ya. Di mana misalnya kita mulainya dari asam oksaloasetat ya, dia karena ada CO2 akan menjadi apa? Asam citrat ya. Nanti bisa kita lihat ya. Jadi intinya pokoknya gini. Mulai dari glukosa ya. Glukosa jadi asam piruvat, kemudian jadi asetil CoA. Asetil CoA. Kemudian di sini asetil CoA ini akan bisa dimanfaatkan untuk mengubah, yaitu ini kan nanti ya apa sih asam oksaloasetat. Oksaloasetat. Kemarin kan oke ya. ASI iso keto kembali lagi ke sini. Oke, ASI iso keto susufuma. Asam, jadi ini asam oksaloasetat dengan adanya asetil CoA akan berubah menjadi asam citrat. Terus kemudian asam citrat akan berubah jadi asam isocitrat. Asam isocitrat jadi
ketoglutara, alfa ketoglutara diantaranya. Kemudian jadi suksinil, suksina, kumara, malah kembali lagi dari asam oksaloasetat. Jadi mulainya mengapanya dari sini. Ini yang disebut dengan siklus Rex. Ya. Pokoknya lama gambar berupa bagan atau melingkar, berarti itu siklus Rex. Biasanya gitu. Ya, oke. Oke, itu untuk yang respirasi. Jadi kita menjelaskan yang respirasi aerob juga. Di halaman berikutnya itu ada gambarnya juga ya. Bagi teks itu ada daun Rex atau siklus Rex, gambarnya juga melingkar ya, sama. Selanjutnya respirasi anaerob. Tadi ada yang aerob, juga anaerob. Anaerob itu sebenarnya prinsipnya sama, yaitu bahannya bisa berasal dari glukosa. Cuma apa? Dia tidak membutuhkan oksigen di dalam reaksinya. Ya, kalau respirasi anaerob ya. Anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Di sini diberi nama anaerob begitu, atau nama lainnya adalah fermentasi. Fermentasi, jadi reaksi yang tidak menggunakan oksigen. Atau wong Jawa istilah namanya apa ya? Penapean. Kita membuat seperti buat tape itu ya. Karena kalau buat tape itu mesti ditutup rapat. Kenapa kok mesti ditutup rapat? Karena supaya tidak bereaksi dengan oksigen. Ya. Biasanya kalau misalnya membuat, pernah lihat orang buat tape atau pernah kapsitum ya? Ya kan? Pakai tape apa? Pohon? Pernah sih? Oh singkong, ya pohon itu singkong banyak sama. Kamu kayak ada ini. Sama ya, pohon atau singkong atau ketela pohon sama. Jadi biasanya itu setelah dimasak dia didinginkan dulu, baru nanti diragi kan gitu. Kenapa kok perlu didinginkan? Ya ini karena untuk pengaturan suhu tadi hubungannya dengan fermentasi. Jadi kalau dia mungkin terlalu tinggi suhunya, nggak mungkin akan terjadi fermentasi. Jadi itu syarat yang diperlukan untuk fermentasinya. Ya bisa saja mungkin terjadi tapi nggak enak kadang-kadang ya, ada gangguan musim ketut, musim kurang pahit dan sebagainya. Ya, jadi itu yang diperlukan seperti itu. Biasanya fermentasi atau respirasi anaerob itu diberi nama sesuai dengan hasilnya. Makanya di sini ada istilah fermentasi alkohol. Ada fermentasi asam laktat. Ya. Berarti yang fermentasi alkohol hasilnya nanti ada alkohol. Fermentasi asam laktat berarti hasilnya asam laktat. Ya, jadi sesuai dengan apa yang dihasilkan. Asam laktat nama lainnya adalah asam susu atau asam penat. Dari capek. Ya. Prinsipnya sama, misalnya fermentasi alkohol di sini. Ya. Kemudian di sini mulai dari glukosa jadi asam pirufat, tapi di sini jadi asetaldehid dulu, baru di sini menghasilkan alkohol. Kalian tahu ya, bacaannya ada alkohol berarti ada senyawa yang mengandung OH ya. Bisa ada alkohol, di sini yang dihasilkan adalah etanol. Ya, jadi perubahannya sama kalau kita glukosa asam pirufat sama. Cuma di sini nanti bedanya yang seterusnya. Kalau yang respirasi air kemarin asam pirufat atau glukoa selesai gitu. Kalau ini glukosa asam pirufat asetaldehid, ada asetaldehid, kemudian dihasilkan alkohol. Untuk yang
fermentasi asam laktat sama glukosa, kemudian asam pilufan, lalu di sini langsung jadi asam laktat. Kalau yang alkohol ini biasanya pada saat kita membuat tape itu fermentasinya adalah alkohol. Makanya kalau kita buat tape itu aromanya ya seperti itu, kalian tahu sendiri itu adalah aroma dari alkohol. Kalau kita minum, minum ya, ada airnya kan mesti ya, itu mesti sedikit nggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak, mesti nanti akan menjadi badan terasa panas, ya sumuk. Kenapa? Karena di situ ada energinya yang tinggi. Ya. Kalau reaksinya bagaimana? Kalau yang kemarin respirasi aerob ya apa? C6, itu C6. Apa kemarin? Ya betul ya. Siapa respirasi kemarin? Yang aerob hasilnya C6 plus hasilnya ya ATP berapa? Ini kan hafal ya? Hafal ini ya? Ini sama hafal karena sejak SMP sudah belajar C6H12 6 plus 6O2 karena respirasi yang aerob, kemudian hasilnya 6 CO2 plus 6 H2O plus 36 ATP. Dulu waktu SMP tidak ada 36 ATP, cuma energi begitu saja. Tapi sekarang SMA harus ingat 36 ATP. Nah, untuk yang respirasi anaerob itu tidak ada O2 ini, tapi langsung dia fermentasi itu ya. Alkohol ini contohnya. C6 H12O6 tidak ada O2. Nah, tapi apa hasilnya? CH3 COOH ini ya plus CO2. Berapa itu reaksi kimianya? Saya lupa dah apa itu cek. Ya. Ada CH3 COOH betul gini, Bang. Ada nggak di sini? Nah, saya kok lupa bentar ya. Oh ya, CH3 oh ya. Etanol ya, atau C2H5OH biasanya gitu. Ya, ini ada 2 kemudian 2 28 ATP 2 ya 28 juga 2 ya ATP 2 jadi kecil banget energinya kalau dibandingkan dengan yang aerob. Nah, di sini hati-hati jangan lupa bahwa tidak ada H2O. Kalau respirasi aerob di sini ada H2O. Kalau di sini tidak ada senyawa alkohol, langsung ada CO2. Ya, makanya biasanya kalau misalnya kita perhatikan di tape itu aromanya mesti alkohol. Terus kemudian ada yang bertanya, loh kok ada airnya kalau kita pas buat tape? Mesti begitu pertanyaannya. Karena tape, air yang di tape itu aslinya bukan dari reaksi kimia ini, tapi dari pengembungan. Karena kita ditutup rapat, jadi anget sesuai ada pengembungan, jadi dia ada airnya. Ya, jadi yang pemanasan itu. Ya, jadi itu yang perlu diingat di sini alkohol tidak ada H2O di dalam soal biasanya jadi pancingan. Hati di situ. Ya. Contoh lagi fermentasi alkohol misalnya pada saat kita membuat roti atau buat donat, pokoknya itu ya bakery itu kenapa kok bisa mengembang? Ini kan pakai ragi ya, Saccharomyces. Kamu tahu Farmipan ya? Suka semuanya. Jadi ada suatu butiran kecil-kecil yang digunakan untuk membuat roti. Orang bilang contohnya biasanya Farmipan ya. Ada yang mereknya Farmipan, ada mereknya Sapinstan, Mauripan dan sebagainya. Pokoknya itu merek. Ya, yang jelas itu isinya sebenarnya adalah jamur. Ya, jamur Saccharomyces.
Ini digunakan untuk mereaksikan karbohidrat yang ada. Ya. Ayo masuk, silakan. Digunakan untuk reaksi karbohidrat yang ada, dan biasanya kalau sampai pernah membuat roti itu ditambahkan air sedikit karena untuk mencampur ya, dan itu biasanya pakai yang air hangat lebih cepat. Itu tujuannya berarti adalah untuk meningkatkan kerja dari ragi ini atau jamur ini. Jadi dia cepat bereaksinya, dihasilkan alkohol, kemudian ada CO2. Kalau dibiarkan adonan roti itu akan menjadi mengembang. Kenapa? Karena ada CO2, ini gas CO2. Ya, itu yang menyebabkan ada pengembangan roti tadi. Ya, prinsipnya seperti itu. Untuk fermentasi asam laktat itu biasanya terjadi di otot kita. Jadi pada otot manusia atau mungkin otot hewan bisa juga ya. Yang jelas pada otot ini asam disebut juga asam penat, karena kalau sudah terkumpul, terakumulasi di dalam otot kita menjadi tidak lentur, jadi kejang. Pertama kram, kalau menurut jadi kejang, capek karena dia terlalu banyak kekurangan oksigen ya, jadi menjadi kejang, kram dan kejang. Nah, mungkin kalian kalau olahraga terus kan mesti capek, mungkin sikile sakit-sakit tidak kuat jadi kejang. Ya, itu karena terkumpul asam laktat. Ya, prinsipnya seperti ini. Untuk reaksi kimianya kalau diperhatikan di buku sudah ada ya. Intinya adalah jadinya seperti itu. Kemudian saya akan ke fotosintesis ini ceritanya. Ya, kemarin sudah ketemu. Ya. Untuk fotosintesis di selanjutnya, ya di situ ada ya, anabolisme ya contohnya di halaman punya saya 255 ini sama enggak ya? Yang kiri boleh saya di sini. Saya lanjutkan ya. Oh, gerbong. Yang mana? Ini. Kalau misalnya kalian di rumah punya PR atau pas latihan soal tidak bisa, boleh WA saya. Teman saya? Belum. Iya, 087 85 95 347 83 087 85 95 347 83. Ya, kalau misalnya mau melihat boleh silakan. Tapi lepas ujian aja ya. Kita terperan aja ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya. Yang ini sudah ini. Saya lupa nggak kasih nonton dari kemarin pikiran saya kalau anak dulu saya kita tanya ke sini gitu ya, tapi ternyata mungkin lupa nggak nanya. Jadi saya lanjutkan ke yang contoh anabolisme. Kemarin kan anabolismenya ya apa? Katabolismenya contohnya respirasi ya. Sekarang kita ke anabolisme atau apa reaksi penyusunan
penyusunan atau nama lainnya sintesa, ya. Kita ke fotosintesa. Sintesa, berarti menyusun, ya. Reaksi yang membutuhkan energi cahaya, foto. Reaksi yang membutuhkan energi cahaya. Nanti diubah menjadi energi kimia tentunya di sini. Nah, fotosintesa prinsipnya itu sebenarnya ada dua reaksi, ada reaksi terang dan gelap. Reaksi gelap. Ini adalah reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan energi cahaya. Kalau reaksi gelap adalah reaksi yang tidak harus terjadi dalam gelap, tetapi butuh energi dari reaksi terang. Saya ulang lagi untuk yang reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak harus terjadi dalam gelap, tetapi butuh energi dari reaksi terang. Jadi kesimpulannya yang dibutuhkan adalah energi dari reaksi terang. Walaupun namanya reaksi gelap, tapi tidak harus gelap. Pokoknya dia tidak butuh energi cahaya. Apa yang dibutuhkan nanti energinya? Dari reaksi terang. Ya. Nah, sekarang kita ke reaksi terang. Kita coba. Reaksi terang ya, reaksi terang. Di dalam reaksi terang ini di sini ada melibatkan yang namanya fotosistem. Bagaimana fotosistem? Ya, sistem itu berarti ada suatu rangkaian, foto itu cahaya. Jadi intinya adalah suatu rangkaian yang melibatkan dengan cahaya juga. Jadi maksudnya gimana? Di situ berhubungan dengan bagian yang menerima cahaya matahari. Jangan bayangkan sekarang ada daun, ya. Di dalam daun itu tentu ada warna daun, ada klorofil. Klorofil mesti yang dibayangkan klorofil ada hijau ya. Klorofil itu ada klorofil A, ada klorofil B. Rumus kimianya sebenarnya yang jelas ada perbedaan susunan kimianya. Tapi intinya adalah bahwa klorofil A maupun B itu banyak mengandung warna hijau. Ya. Selain itu ada warna lain, misalnya merah, kuning, itu ada semuanya. Apakah daun yang berwarna kuning atau merah itu tidak fotosintesis? Ada, sama. Dia masih tetap punya klorofil. Jadi bisa berfotosintesis ya. Fotosistem itu, jadi kalau dibayangkan itu ada semacam bagian di dalam daun itu yang menerima cahaya, ya, energi cahaya, energi foton. Dia nanti akan sampai di suatu permukaan, misalnya di sini. Sampai di sini, saya begini. Nanti pindah ke sini, mungkin ke sini, ke sini, ke sini, terus berpindah-pindah sampai menuju ke pusat
reaksi. Pusat reaksi ini nanti yang disebut dengan ada fotosistem, yaitu ada dua, siklik dan non siklik. Di pusat reaksi. Ya. Jadi ada fotosistem yang disebut siklik dan non siklik. Kalau siklik itu adalah nanti namanya siklik lingkar ya. Di sini adalah dari P700 kembali lagi ke P700. Bentar keterangannya P lagi ya. Sedangkan yang non siklik itu dari P680 menuju P700. Jadi ada suatu rangkaian yang mana si foton tadi, energi cahaya itu nanti bagaimana perjalanannya, apakah dia itu melingkar siklik, apakah tidak, yaitu yang non siklik. Kalau yang melingkar atau siklik di sini dari P700 atau di sini pigmen yang mampu menangkap gelombang 700. Ya. Pigmen yang mampu menangkap gelombang 700 nanometer ya. Ya. Jadi dari P700, jadi di sini, misalnya ya, misalkan di sini, nanti perjalanannya akan kembali lagi ke P700. Perjalanan dari tadi fotosistemnya ya, balik lagi ke situ. Itu disebut siklik. Ada lagi yang tidak kembali, tapi mulai dari P680, pigmen yang mampu menangkap gelombang cahaya 680 menuju ke P700. Jadi nggak balik, ya. Makanya digambarkan seperti garis lurus, karena tidak siklik, non siklik. Ya, paham ya? Nah, ini di dalam perjalanannya ini ada suatu penangkap elektron. Karena ketika ada cahaya yang sampai di permukaan daun, daun itu akan melepaskan elektron dan energi. Ulang lagi, ketika ada energi cahaya sampai di permukaan daun, daun itu akan melepaskan elektron, ya, dan melepaskan energi. Nah, itu nanti energinya siapa yang membawa? Ada penangkap energinya yang membawa sampai menuju ke P700 lagi. Ya. Pada saat perjalanan ini, ketika jatuh ini kan ada dilepaskan elektron ya, misalnya jatuh sini ada elektronnya lepas, sini elektronnya lepas. Nah, ketika elektron di daun itu menjadi tidak stabil. Nah, bagaimana supaya stabil? Itu diperoleh dari reaksi fotolisis air. Makanya di sini nanti ada reaksi yang disebut fotolisis air atau fotolisis H2O. Ya. Fotolisis air atau H2O ini adalah penguraian H2O, di mana maksudnya adalah bahwa H2O ini nanti dipecah menjadi H+ dan OH-. Intinya begitu, dipecah dari H+ dan OH-, di mana H+ ini nanti diperuntukkan untuk membentuk NADPH, bukan NADH, hati-hati. Kalau fotosintesis ada P-nya, NADPH. Sedangkan OH- ini nanti bertemu dengan OH- yang lain. Jadi di sini ada OH- tambah OH- yang lain. Nah, ini nanti yang mampu membentuk H2O dan O2. Ini saya bukan menemukan reaksi kimia ya, tapi cuma ini tambahin dia bisa menghasilkan ini. Kalau reaksi kimianya kan salah ini ya. Nah, jadi dengan adanya OH- bereaksi dengan OH- lain nanti dihasilkan ada H2O dan O2. Nah, ditambah elektron. Elektron ini nanti yang digunakan untuk menstabilkan keadaan elektron yang ada di dalam daun. Kalau tadi kan lepas ya, jadi supaya stabil dapat dari sini elektronnya. Terus O2 ini, O2 yang dihasilkan
Ini di dalam soal biasanya sering ditanyakan, O2 itu berasal dari mana? Bayangan kita kan atmosfer, tapi dari fotolisis air. Itu ya, soalnya di situ soal. Itu fotolisis air. Ya, itu reaksi terang. Jadi, terus kemudian energinya apa yang dihasilkan dari reaksi terang? Energi yang dihasilkan ada ATP, NADPH. Itu energi yang dihasilkan. Ini gambaran secara singkat ya, nanti kalau pas baca di rumah coba diperhatikan lagi ya. Tapi saya berusaha dengan keterangan singkat ini kalian bisa memahami bagaimana jalannya reaksi terang. Saya review sedikit ya. Jadi pada saat reaksi terang itu ada fotosistem, siklik dan siklik. Yang mana jalan apa ya? Ada siklik dan non siklik. Yang siklik adalah dari P700 kembali ke P700. Saya ulang lagi, P700 adalah pigmen yang mampu menangkap panjang gelombang 700 nanometer. Yang non siklik adalah P680 menuju P700. Jadi pigmen yang mampu menangkap panjang gelombang 680 nanti akan menuju P700 atau pigmen yang mampu menangkap panjang gelombang 700. Nah, saya ulang yang di sini, saya beri keterangan sekarang, saya tambahkan untuk yang sedang sidik. Jadi dalam perjalanan ini, kalau misalnya sampai bayangkan ada cahaya sampai di permukaan daun, itu nanti akan mengalami proses yang non siklik dulu. Ya, jadi nanti begini. Yang non siklik dulu berarti di sini perjalanannya P680 ya, sini aja ya, P680. Kemudian dia akan melepaskan energi dan elektron, ya. Ada energinya, elektronnya dilepaskan di sini. Ini elektron ini akan dibawa oleh suatu yang bertugas untuk membawa elektron ini siapa? Nanti ada, saya sematnya adalah kelas plastosianin, plastokwinon ya, kwinon, sitokrom, plastosianin. Jadi ketika ditangkap plastokwinon, ditangkap lagi sitokrom, plastosianin. Ya, dari plastosianin ini akan menuju ke P700. Ya. Nah, dari P700 tadi kan apa? Ke P700 loh. Ini juga ada penangkapnya. Siapa yang menangkap di sini? Ada perpoplas. Perpoplas. Peredoksin, koenzim, plastosianin. Nah, jadi kalau begitu, ini misalnya ini Pak gambar daun ya, biarnya balik jalurnya di daun ya. Nah, jadi pertama kali matahari jatuh ke permukaan daun, ditangkap oleh P680 ya. Kemudian dia melepaskan elektron dan energi. Jadi setiap perpindahan ini yang si pembawa elektron ini akan dilepaskan energi. Jadi ada energi. Ada energi lagi.
Nah, sampai menuju P700. Berarti ini siklik apa non siklik? Non siklik ya. Jadi kalau di sini saya sebutkan siklik adalah yang siklus ke-1, yang non siklik siklus kedua ya. Maka perjalanan ini adalah yang siklik atau yang fotosistem 1. Ya, fotosistem 1. Sedangkan yang dari fastosianin ditangkap ke P700, nanti dalam P700 ini akan ditangkap oleh varedoksin ke enzim A, fastosianin balik lagi ke P700. Ini adalah yang fotosistem 2. Atau yang maaf, balik ya. Ini yang 2 dulu ya, non siklik balik yang ke-1. Nah, jadi dari fotosistem yang non siklik atau F2 akan dilanjutkan ke F1 atau yang siklik. Ini adalah penjabaran dari yang reaksi terang. Berarti peristiwa ini semuanya apa? Ini adalah yang disebut dengan aktivasi klorofil. Ya, jadi proses ini adalah aktivasi klorofil. Maaf, saya nggak lupa sebelumnya di sini. Coba tulis. Aktivasi klorofil. Ya, jadi aktivasi klorofil itu ada fotosistem siklik dan non siklik yang penjabarannya ini tadi. Sedangkan selain itu akan terjadi proses fotolisis air atau fotolisis H2O, yaitu pemecahan H2O menjadi H+ dan OH-. H+-nya nanti bereaksi dengan NADP menjadi NADPH, sedangkan OH- akan bereaksi dengan ketemu OH- lain akan dibentuk H2O dan O2 plus elektron. Maafkan energi. Energi yang dihasilkan pada saat proses aktivasi klorofil tadi adalah dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi pada reaksi terang dihasilkan energi ATP dan NADPH. Energi inilah yang digunakan untuk reaksi gelap. Ya. Tulis, silakan kalau ada mau tanya ya. Oke, silakan. Kira-kira aku sebayang mana yang mana? Belum. Ini ya, saya ulang sedikit. Prinsipnya begini. Jadi ada daun. Ini cerita singkatnya, kalau belum paham ya, ada daun. Nanti dia akan kena cahaya matahari. Energi cahaya tersebut foton. Ya. Pada saat ingin jatuh di permukaan daun, sedangkan daun itu kan banyak pigmennya atau warnanya, dia kuning, hijau dan sebagainya, dia akan berjalan sampai menuju ke pusat reaksi.
yang mana ini adalah klorofil A atau klorofil B, yaitu yang disebut P680 atau P700 tadi. Nah, setelah sampai di pusat reaksi atau P680 dan P700 tadi, dia akan melanjutkan prosesnya di mana dia akan melepaskan elektron dan energinya. Seperti saya terangkan ini. Jadi awalnya nanti si elektron ini akan dibawa oleh plastokinon, dilanjutkan oleh sitokrom, dilanjutkan oleh plastosianin, ya, yang lainnya adalah fotosistem non siklik, ya, akan dibawa ke P700. Nanti yang non siklik dari P680 menjadi ke P700. Jadi banding ini P680 sampai P700. Sampai di sini paham ya? Nah, setelah P700 ini nanti lanjut lagi dia jalan, ditangkap karena dia melepaskan elektron dan energi juga, akan ditangkap oleh ini peredoksin, koenzim A, plastosianon, ditangkap pindah-pindah gitu, dan kembali lagi ke P700 lagi. Jadi kali kemudian ditangkap, kembali lagi ke sini. Makanya disebut fotosistem siklus. Nah, dalam perjalanan ini tadi kan dilepaskan elektron dan juga energi. Energinya itu adalah dalam bentuk ATP dan NADP. Itu. Setuju ya? Sudah paham ya? Jadi itu gambaran singkat, artinya supaya mungkin nanti kalau kalian baca buku mesti lebih panjang, kadang-kadang juga jadi bingung. Mungkin begitu ya, betul nggak ya kira-kira? Kadang-kadang jadi bingung ya, tapi saya makanya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Jadi supaya ceritanya ini gitu ya. Jadi nanti kalau lebih dalam lagi, kepingin rumusnya sampai ini boleh silakan ya. Saya sebenarnya punya rumus klorofil A dan B itu ada, tapi kalau biasanya kayaknya nggak pernah ditanyakan ya. Yang jelas ada Mg-nya, ada C, H, O, itu ada semua. Makanya kayak tanaman misalnya dia itu kok menguning misalnya, ini kemungkinan bisa juga karena kekurangan klorofil. Maka dia bisa ditambahkan zat yang mengandung magnesium. Dalam hal ini biasanya dipakai orang garam Epsom ya, itu yang mengandung atau disebut garam Inggris, yaitu mengandung magnesium. Biasanya dipakai itu nanti bisa kembali subur. Ya, itu salah satu contoh aja ya. Jadi makanya kalau mendalam seperti, tapi di SMA insya Allah tidak pernah ditanyakan rumusnya. Makanya saya nggak mengambilkan banget. Jadi pokoknya MG juga kalau monitor ya. Ya, sekarang saya ke reaksi gelap ya kalau begitu. Reaksi gelap saya ulangi lagi bahwa tidak harus terjadi dalam gelap. Jadi meskipun mungkin siang hari bisa saja terjadi reaksi gelap. Maksudnya bahwa dia itu tidak butuh energi cahaya, tetapi butuh energi dari reaksi terang. Apa tadi energinya? ATP dan NADP. Dalam reaksi gelap ini ada yang namanya siklus Kelvin. Siklus Kelvin ya. Padahal lebih lengkap terus Kelvin Benson karena 2 orang ini ya. Tapi lebih Kelvin gitu aja biasanya juga. Nah, di sini juga biasanya di buku keterangannya panjang lebar. Nanti dibaca lagi. Tapi saya berikan sematnya untuk memahami ya bahwa di sini adalah ada reaksinya. Apa di sini reaksinya? Nih. Karet rek gitu ya. Karet rek. Ya. Jadi ada siklus Kelvin itu urutannya karboksilasi, reduksi, regenerasi. Apa itu karboksilasi? Reaksi yang membutuhkan CO2, yaitu di sini adalah artinya adalah penangkapan atau nama lainnya fiksasi. Jadi ada kalau pendidikan fiksasi, ya kalian nggak heran apa fiksasi ya, sama dengan penangkapan. Penangkapan CO2 oleh RUDP.
RUBP atau disebut juga RDP. Kalau RUBP ribulose bifosfat, nanti di buku ada ribulose bifosfat, ini gambar itu ada ya. Atau RDP ribulose difosfat 2. Ini senyawa yang C-nya ada 5 ya. Ini menangkap CO2, dia akan membentuk senyawa yang disebut PGA, fosfoglycerid acid. Ya, kalau tadi mau dituliskan yang pun ini RUBP ribulose bifosfat. Kalau RDP ribulose difosfat. Biasanya kalau saya bayangkan kalian ketika menjumpai nama ini mesti opo ibu gitu ya, betul nggak ya? Opo saya saja ya bilang gitu. Ya, terus terang kalau kita mempelajari nama kimia memang namanya ya seperti itu ya. Tapi kita coba untuk menghafal, dibaca sekali 2 kali. Insya Allah nanti apa? Jadi karboksilasi adalah penangkapan atau fiksasi CO2 oleh RUBP atau namanya RDP untuk membentuk PGA. PGA tadi fosfoglycerid acid. Ini nama nanti ya, fosfoglycerid acid atau APG, podo. Nah, Indonesia APG, asam fosfoglycerat. Itu Indonesianya, asam fosfoglycerat. Sedangkan reduksi yang kedua ini adalah pengubahan senyawa PGA menjadi pegal. Jadi PGA menjadi pegal. Fosfoglycerid aldehyde. Ini ada 12 pegal nanti jumlahnya. 12 pegal. Nah, jadi dari 12 PGAL atau 12 pegal ini nanti akan dibagi 2. Ada yang 10 pegal, satunya 2 pegal. Yang 10 PGAL atau pegal itu digunakan untuk membentuk RUBP lagi. Yang 2 PGAL itu adalah untuk membentuk glukosa. Yang 2 PGAL. Nah, sedangkan regenerasi itu berarti sebenarnya adalah yang 10 pegal tadi, yaitu pembentukan kembali RUBP. Berarti kan dari 10 pegal tadi ya. Jadi 10 pegal ini untuk RUBP lagi, berarti itu adalah proses regenerasi. Wis terbentuk RUBP lagi, berarti ini nanti digunakan untuk apa? Karboksilasi lagi. Penangkapan CO2 lagi. Ya. Jadi itu nanti berkesinambungan. Jadi semacam siklus tentunya. Ya, makanya disebut siklus Kelvin. Yang dipelajari di dalam buku kelas 12 ini, yang dijelaskan ini adalah pada tanaman secara umum, yaitu tanaman yang disebut tanaman C3.
ya. Kalau yang tanaman C4 itu nanti ada perbedaannya, ya. Tapi saya nambahkan ini aja dulu. Ada lagi tanaman CAM, ya. Itu kalau tanaman C4 itu C3 itu secara umum ya. Kalau CAM itu yang golongannya padi, jagung, ya itu. Kalau yang CAM itu yang sukulen atau bisa menyimpan air, misalnya itu kaktus atau aloe vera, pokoknya itu berbeda dengan yang lainnya. Yang dipelajari ini adalah yang secara umum, ya. Dihafalkan ini aja dulu, nggak saya kasihkan yang lain nanti jadi bingung, karena nanti ono jenis beda lagi. Ono PEP, fosfoenol pirufat dan seterusnya nanti jadi opos yang diawal nanti kan gitu ya. Tapi di sekolah terangkan sudah yang itu. Yang ini kan? Ini sudah. Yang di sekolah sudah ini. Oh, belum ini. Sampai di mana? Oh, yang lain sudah apa? Percobaan? Ya apa itu? Oh, yang lain apa? Apa? Sudah ini. Ya, terserah. Mungkin kan gurunya yang ingin mempercepat ini dulu ya, jadi nggak masalah. Ya, yang penting nanti semoga cepat semuanya. Ya, nanti kalian ini sudah ada UAS apa enggak ya? Nggak ada ya? Tapi nggak tahu ya. Ya, penting belajar ya. Seperti ini cari ilmu nanti mesti ada manfaatnya. Ya, ini adalah siklus Calvin yang terjadi pada reaksi gelap. Jadi kalau kita lihat hasilnya akhir yang dituju adalah pembentukan glukosa di sini ya, yang nanti bentuk amino. Ini berarti adalah cadangan makanan. Ya, jadi kalau misalnya di dalam suatu tanaman itu terjadi fotosintesis, maka hasil akhirnya adalah tentunya adalah glukosa. Jadi cadangan makanan. Jadi kalau misalnya di siang hari tanaman itu fotosintesis, berarti dia sedang memasak. Zaman SD ya, sebelumnya itu memasak, jadi proses fotosistem ini tadi, kemudian sampai pada reaksi gelapnya. Reaksi gelap pun ini, misalnya apakah harus terjadi di malam hari? Tidak. Siang pun kalau tadi reaksi terangnya sudah selesai, lanjut ke reaksi gelap tentunya. Pokoknya terbentuk glukosa. Ya. Makanya kalau ada yang punya misalnya greenhouse misalnya ya, yang greenhouse sesungguhnya yang sudah diatur suhu dan kelembapan dan sebagainya, pencahayaannya diatur juga, makanya bisa menghasilkan tanaman di luar musim karena itu semua sudah diatur, berapa suhunya, berapa pH-nya, berapa intensitas cahaya, itu semuanya sudah diatur. Ya, kalau yang secara alami ya tentunya kita manut apa yang ada di alam ya. Jadi makanya ada musim kadang musim mangga, ada musim rambutan dan sebagainya. Itu karena sesuai dengan yang ada di alam. Jadi kalau di greenhouse bisa disetel ya. Kita kepingin tanaman berbuah sepanjang masa, misalnya isoai, tapi ya itu tentunya dengan keterampilan tertentu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk reaksi gelap dan terang dan gelap ya. Silakan diperhatikan, kalau mau ditanyakan boleh. Itu singkatnya ini ya. Bagaimana? Reaksi, iya tadi lupa nggak pertanyaannya. Berarti kalau gitu reaksi terang itu terjadi di mana ya? Di daun bagian apa ya? Reaksi terang terjadi di daun bagian apa ya? Kalau kalian kan di mana reaksi fotosintesis terjadi? Di kloroplas ya. Nah, kloroplas itu ada bagian-bagiannya ya.
di situ. Sudah ya? Kalau pas belajar sel, dulu kan ada gambar yang lonjong, yang itu kemudian tapi ya, kemarin itu kemudian tapi yang ini seluruh kelas. Nah, ini gambar secara skematis ya, dan asli. Pokoknya begini ya. Jadi ini adalah seluruh kelas. Nah, ini ada suatu bagian seperti ada kantong bertumpuk. Yang satu ini disebut kantong tilakoid. Tilakoid. Sedangkan tumpukan kantong tilakoid ini disebut grana. Sedangkan yang di sini adalah stroma. Matriksnya itu stroma. Reaksi terang butuh klorofil enggak? Butuh klorofil. Klorofil ada di mana? Di dalam kantong tilakoid di sini. Ini isinya klorofil. Makanya reaksi terang itu terjadi di mana? Kantong tilakoid atau mungkin disebutkan di grana secara tumpukan ya. Boleh. Pokoknya ada klorofilnya. Sedangkan reaksi gelap di stroma. Itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, semuanya bisa mengerti. Dan kalau nanti ada pertanyaan, boleh WA ke saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bona. Nanti tak Terima kasih, Bu. ya. Ya, terima kasih. Absen lagi ya. Mana saja? Ada Putu, Wanda, Arisa, Bona ada, Nesa, Diana, Esther. Saya cuma semua kalau tapi sama dengan PSP. Sama ini dengan PSP. Nah, sekarang tetap terkenal lah ya? Masih ya? Zaman itu dia semua. Mulai dari SMP BPSP sampai SMA-nya terkenal. Lawannya SMA Siji biasanya. Saya ingin SMA Siji. Ya, terima kasih. Maka sehat semuanya sekali lagi. Terima kasih.